kan dari Allah dan akan kembali ke Allah kan, itu tidak ada sesuatu yang langgeng. Apa tadi emang? Kamu saya tadi kayaknya mau itu semangat tahu-tahu ke bawah saya sampai jadi melo ya Ibu ya, dan yang membanggakan kita itu adalah Drop it. Halo Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini kita sedang berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Kita bersama Si Manis kita pagi hari ini, yang termanis, yang nomor 1 di DKPP, yaitu Ibu Insinyur Widianti MSI. Beliau adalah selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Bu, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Sobat Tani. Halo. Saya deg-degan ini Bu, saya takut ini menjadi wawancara saya selaku dengan Ibu sebagai Kepala DKPP yang terakhir enggak ya Bu ya, besok kita akan ketemu lagi. Insyaallah. Ya, baik Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang manajemen agribisnis, karena kita akan membahas tentang kiprah orang nomor 1 di DKPP selama menjabat sebagai kepala maupun masa lalu sebagai bagian dari DKPP. Untuk mengawali informasi bahwa Ibu Kepala Dinas kita mulai per bulan ini ya Ibu, per bulan Agustus ini akan menjadi bulan terakhir untuk berkarya. Saya agak gimana gitu Bu, jadi ada perasaan kenapa harus berakhir gitu ya, karena Ibu akan memasuki masa purna tugas, seperti itu ya Ibu ya. Jadi kalau kita bicara bulan ini purna tugas, artinya sebelum ini Ibu sedang merayakan ulang tahunnya. Jadi yang pertama kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Ibu Kepala DKPP Kabupaten yang ke Waduh kok yang ke-60 ya, yang ke-40 sebagai pas melakukan purna tugas ya Ibu ya. Nah baik, karena suasana kalau ini Bu, jadi kalau tiba-tiba saya jadi mulai seperti ini ketika membahas purna tugas Ibu. Bu Wit ini menjabat sebagai Kepala DKPP selama berapa lama Ibu? Ya kurang lebih sekitar hampir 6 tahun. 6 tahun, sekitar waktu yang pendek ya. 2018 akhir bulan Oktober, ingat saya November ya. Oktober atau November lah 2018 sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini sekitar 6 tahun Ya, gitu Bu. Dan itu melewati masa pandemi yang kemarin pasti sangat berat gitu Bu. Nah Bu, menjadi seorang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini apakah pernah menjadi cita-cita ketika Ibu berkarya sebagai ASN atau sebagai PNS, atau apakah ini menjadi hal yang mengejutkan dalam perjalanan kehidupan seorang Ibu Widianti? Jadi jabatan itu sebenarnya amanah, jadi bukan sebuah cita-cita, karena saya juga tidak pernah mencita-citakan hal itu. Pernah pada saat awal, karena kebetulan pas proses pemilihan atau penentuan jabatan kepala dinas yang di periode saya itu kan melalui tes kompetensi. Nah ini memang di awal kami pernah ditarik asalnya gitu nih, kok kayaknya nggak usah aja lah saya bilang gitu. Namun ya karena mungkin juga didorong oleh teman-teman semuanya, sudah akhirnya kita diberi undangan untuk mengikuti uji kompetensi terkait dengan jabatan pimpinan Pratama di lingkungan pemerintah daerah ini. Kemudian kami bersepakat dengan teman-teman, oke, ayo kita maju, tapi kita harus maju dengan kita tunjukkan kompetensi kita, bukan hanya sekedar majuan gitu namun kita tidak boleh ambisius ya. Jadi ambisius itu kan pasti akan menghalalkan segala cara gitu. Kita laksanakan proses ini dengan baik, kita tunjukkan kapasitas kita tunjukkan kompetensi kita, namun kita jangan ambisius. Itu ya alhamdulillah, mungkin itu sudah menjadi amanah yang kuasa, karena sebetulnya jabatan itu adalah amanah. Dan pada saat saya mendengar menerima undangan yang saya ucapkan
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seperti itu? Karena apa ya, ini amanah yang karena segala sesuatu itu kan dari Allah dan akan kembali ke Allah kan, itu tidak ada sesuatu yang langgeng. Apa tadi emang? Kamu saya tadi kayaknya mau wawancara semangat tahu-tahu ke bawah saya sampai jadi melo ya, dan yang membanggakan kita itu adalah Bibit ini dari fungsional, ya berawal dari penyuluh, tidak berawal dari jabatan struktural ya Bu. Itu kan pasti terjadi istilahnya peralihan peran yang cukup beda. Nah, Ibu bagaimana itu mengawalinya Bu? Sebetulnya gini, jabatan fungsional maupun jabatan struktural itu tidak jauh berbeda, hanya lingkupnya saja yang berbeda. Ya. Kalau di jabatan fungsional kebetulan dulu adalah saya sebagai seorang penyuluh yang diawali sejak saya itu di Ting-Ting, di Timur Timur. Ini sejarah yang kita betul-betul yang di sana juga saya pernah mengalami perang. Betul, itu perang, betul istilahnya perang di sana. Dan memang kalau cita-cita awal saya itu sebetulnya bukan sebagai apa ya ASN di pemerintahan ya, karena dulu saya itu punya cita-cita sebenarnya sebagai seorang peneliti. Nah, namun kehendak Allah kan berbeda, itu amanah Allah kan berbeda ya. Saya diberikan amanah untuk menjadi ASN di pemerintah daerah, yaitu mulai dari saya waktu saya di Ting-Ting, kemudian ada di Kementerian Pertanian sampai dengan saat ini. Jadi sebetulnya sebuah jabatan itu ini sama di dalam kita apa ya istilahnya memiliki, yang beda adalah substansinya. Karena semua yang penting semua itu harus keluar dari hati. Itu adalah amanah yang harus kita jalankan dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar yang penting saya mendapat jabatan itu ya bisa jalan, tidak bisa seperti itu. Jadi begitu kita mendapatkan satu amanah, tentunya yang harus kita kedepankan adalah tanggung jawab kita. Jadi di sini kapasitas Bibit sudah teruji. Karena dari penyuluh fungsional ya, seorang penyuluh pertanian yang memulai karirnya di sekarang sudah negara tetangga ya Bu, yang sudah di timur-timur sana mengalami masa-masa perang Bu, perangnya beneran loh, ini bukan kayak kita perang kecil, tapi di timur-timur waktu itu perang beneran gitu, dan bisa kembali ke Klaten ya Ibu, kembali ke Klaten meniti karir, dan puncak karir tertinggi adalah seorang kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Klaten. Seperti kita semuanya tahu, Klaten lumbung pangan, penyangga pangan nasional, pasti tugasnya sangat berat. Dan Bibit membuktikan kapasitasnya. Terbukti dari apa? Banyak sekali ya Bu penghargaan yang diterima Bibit. Wah, kita itu dari 2023 sampai 2024 itu enggak henti-hentinya Kabupaten Klaten berkali-kali disebut dan dipanggil ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Bu, dari sekian banyak penghargaan yang Ibu terima itu, yang paling mengesan atau yang membuat Ibu ini loh yang paling membuat aku merasa bangga gitu Bu. Yang mana Bu? Sebelum saya menyebutkan nama penghargaannya, perlu saya sampaikan bahwasanya penghargaan ini adalah untuk kita semuanya, untuk seluruh ASN yang ada di DKPP. Jadi penghargaan itu sebetulnya merupakan hasil karya kita semuanya, peran seluruh ASN yang ada di DKPP, terlepas itu ASN, P3K, P3K kan juga termasuk ASN ya, ataupun PHS, siapapun dia yang melaksanakan tugas di sini, itulah hasil karya mereka. Kalau hanya mengandalkan diri saya seorang Widianti, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa mereka nggak akan jalan oleh pihak lain, yaitu pemerintah juga ya Bu ya. Pemerintah salah satunya adalah yang tertinggi adalah dari Kementerian Pertanian, yaitu Adikarya Pratama Pembangunan Pertanian. Ini merupakan Adikarya Pratama itu adalah penghargaan tertinggi di Kementerian Pertanian. Jadi kita cukup berbangga sekali mendapatkan hal tersebut. Berarti kerja keras kita mulai bangun pagi sampai malam, yang kadang mungkin tidak mengenal waktu, apalagi di lapangan, kadang pertemuan itu kan juga sampai malam, kadang tidak hanya pagi, siang sudah kita sampai sore bekerja, malam lagi menghadiri pertemuan dengan para kadang tani semuanya. Inilah adalah bentuk legalitas, bentuk pengakuan yang
kita terima dari pihak lain. Tadi penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, dan juga ada penghargaan-penghargaan di tingkat kabupaten juga banyak ya Bu, termasuk Bu Wit itu juga yang paling setia untuk mengawal produk andalan Klaten, yaitu selimut ya Bu ya. Dan itu juga kemarin dapat penghargaan juga ya Bu ya untuk selimutnya ya. Betul. Yang untuk pengembangan selimut kita juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian juga. Kemudian itu juga merupakan satu inovasi yang non digital, yang mana kita kemarin dari Detik Jateng Jogja ya nggak salah, kita juga mendapatkan penghargaan waktu itu diberikan di Semarang. Terus kemudian ada penghargaan juga yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan kabupaten inovatif. Nah itu kebetulan inovasi yang diambil adalah salah satunya adalah dari DKPP, yaitu kaitannya dengan inovasi digital, yaitu pengembangan padi Raja Lili Serimut. Nah, jadi kita cukup berbangga sekali karena beberapa kali bukan hanya Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri pun juga mengakui inovasi kita khususnya di Kabupaten Klaten, dan lebih khusus lagi adalah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Itu saya jadi ikut merinding juga Bu, karena kita semua juga bagian dari DKPP. Pojok Simanis ini juga podcast arahnya dari Ibu Kepala Dinas, jadi saya juga ikut merinding. Kontribusi sekecil apapun itu menjadi pendorong semangat ya Bu ya. Bu Wit sendiri setelah nanti pernah tugas nanti sudah membayangkan Bu nanti kira-kira akan menyai rencana kegiatan apa ini hariannya nanti Bu? Banyak sih, tapi yang jelas utama saya harus nyaur utang dulu Mbak. Apa itu? Saya punya hutang besar pada keluarga yang jelas ya. Karena selama menjabat ini banyak sekali waktu yang mungkin tidak bisa memberikan sepenuhnya pada keluarga. Mungkin bahkan Mas Sawi kadang sok lali. Untung semua itu didukung oleh keluarga. Suami juga bisa memahami terkait dengan beban tugas saya, anak-anak juga bisa memahami, sehingga alhamdulillah tidak ada sesuatu yang menghambat di dalam proses menjalankan tugas ini. Yang namanya pensiun itu bukan akhir dari segalanya, ya kan? Itu yang kita harapkan. Semua ASN pasti pensiun, dan kita berharap pensiun sesuai dengan aturan yang ada. Kan tidak ingin pensiun sebelum waktunya kan? Jangan. Ingin pensiun sesuai dengan aturan yang ada. Mau ada yang bisnis monggo ya, itu kan juga ada satu peluang itu bisa melakukan bisnis. Mau belajar, saya juga punya kolam ikan di rumah. Budidaya di vlog ya. Itu yang coba kita buat. Kebetulan saya di belakang rumah itu ada kebun kecil ya, kita taruh aja. Nanti kita jadikan kebun demplot ya Bu ya. Demplot untuk ini. Ada pasti ibu RT ini bakal ketemu yang sering sama Bu Wit untuk arisan RT. Mungkin kemarin sudah datang ya Bu ya. Nanti mulai bulan depan pasti ibu RT akan bertemu lagi dengan Bu Wit gitu ya Bu. Terus Bu, untuk kita semua yang masih bekerja Bu, motivasi yang bisa Ibu berikan untuk kami sebagai seorang ASN, seorang karyawan apapun itu itu tentunya apa yang harus dipegang adalah menjaga dan meningkatkan integritas kita selaku personal kita, selaku diri kita sendiri, karena di integritas itu kan bisa mengedepankan sikap moral kita, meningkatkan disiplin kita dan tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya sekedar oh ya saya bertanggung jawab, enggak, tapi tanggung jawab ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita tidak akan berhenti untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi, sehingga kita di dalam melaksanakan tugas ini akan sesuai dengan yang diharapkan. Harus itu. Ya, terus Bu, ini kita kan sekarang lagi ada di Pojok Simanis Bu. Pojok Simanis ini salah satu inovasinya juga dari DKPP yang baru berumur 1 tahun seperti ini. Bu Wit bisa memberikan kenang-kenangan atau arahan untuk si Pojok Simanis ini agar makin manis Bu acara-acaranya Bu. Ya, tentunya inovasi yang sudah ada di DKPP ini senantiasa untuk bisa
diuri-uri untuk bisa ditingkatkan, karena ini adalah salah satu bentuk kita memberikan pelayanan pada masyarakat, ya kan. Tenaga kita SDM yang ada di DKPP ini terbatas. Jadi ini harapan kita dengan adanya produk Simanis ini yang bisa memberikan informasi secara luas terkait dengan seluk-beluk pertanian apapun itu, baik itu tanaman pangan, hortikultura, kemudian peternakan, perikanan, dan juga kaitannya dengan SDM, kemudian peningkatan kapasitas petani dan sebagainya. Ini menjadi media yang sangat strategis. Karena apa? Saat ini para masyarakat kita itu gadget itu bukan hal yang sudah jadi barang istimewa, sudah menjadi barang yang hampir setiap orang aja pasti punya gadget. Nah Bu, nanti ketika memasuki purna tugas mungkin yang akan kehilangan bukan cuma kami, warga DKPP Klaten, tapi Ibu ini kan terkenal sekali di kalangan para petani Kabupaten Klaten, kelompok-kelompok tani Bu Gapok, tani petani milenial, bahkan sampai mungkin KPL, distributor pupuk dan semua stakeholder yang ada di bidang pertanian. Bu, sampaikan kepada kami semua dan juga kepada para petani kata-kata yang membuat kami semua tetap bersemangat, terlebih para pelaku utama untuk kegiatan pertanian. Intinya kepada para kadang tani semuanya tanpa kecuali, baik itu pelaku utama, pelaku usaha dimanapun berada, dan juga para stakeholder yang telah nyengkuyung semua kegiatan pertanian yang ada berkontribusi di dalam pembangunan pertanian, bahwasanya pembangunan pertanian ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran kita bersama, sehingga keberhasilan pertanian ini, tujuan atau kinerja pertanian ini bisa tercapai karena ada kerjasama antara pemerintah dengan seluruh masyarakat tani yang ada di Kabupaten Klaten ini, baik itu para kadang tani semuanya, para pelaku utama, pelaku usaha, para stakeholder terkait penyedia sarana prasarana maupun yang terkait penyedia teknologi dan sebagainya, semuanya punya peran yang sangat besar di dalam pembangunan pertanian Kabupaten Klaten. Jadi kalau kita ingin pertanian ini jauh lebih sukses lagi ke depannya, mari kita tingkatkan kerjasama kita tingkatkan kinerja kita sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga dengan kolaborasi yang bagus antara pemerintah dengan seluruh masyarakat, insya Allah pertanian ke depan itu akan jauh lebih moncer, akan jauh lebih jaya untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Klaten. Ya baik, terima kasih Ibu ya. Yang purna tugas itu hanya buit, tetapi semangatnya tetap menyala di hati kita semua, seperti itu. Baik, kita mengucapkan selamat memasuki purna tugas untuk Bu Widianti. Selamat berbahagia bersama keluarga juga. Tadi saya masih ingat itu ternyata hutang ya dengan keluarga, itu ternyata hutang dengan keluarga. Tetapi karya-karya dan inovasi serta peran serta Bu Wid dalam pembangunan masyarakat tetap kami harapkan, dan juga doa restu untuk kami semua yang masih bekerja di DKPP ini Bu. Semoga kami juga selamat nanti sampai akhir di pensiun kami. Sehat Ya, selalu. demikian podcast kita ya Bu ya. Pada siang hari, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam. Bye. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera.